gue nggak tahu ya gimana ngejelasin, tapi intinya di rumah itu juga bisa ngeganggu pikiran manusia sebenarnya lama-lama kalau gue pikir-pikir. Betul. Balik lagi di MLD Podcast barengan gue, Rio Wicaksono. Siapa sih yang gak suka dengerin cerita orang, ya gak sih? Beberapa waktu yang lalu, gue dikasih tahu tentang tempat bercakap. Kita akan ngobrol lebih jauh tentang tempat bercakap sama foundernya langsung. Ada Andre dari tempat bercakap. Halo Andre. Halo Mas, selamat pagi, semoga baik dan bahagia selalu. Tempat bercakap ini awalnya muncul idenya tuh gimana sih Andre? Jadi gue memiliki beberapa teori-teori yang bisa menjelaskan tentang kenangan orang pada suatu tempat gitu. Gue melihat banyak nih keresahan orang atau kenangan orang akan sebuah tempat. Oke. Nah, di situ gue ngelihat kayak bisa nggak sih kalau misalnya sebuah teori itu menjelaskan tentang suatu kenangan itu, tapi dengan cara yang asyik, dengan cara yang kreatif gitu. Nah, untuk menemukan idenya, susahnya dalam artian apakah ini semua pengalaman pribadi kah? Atau ini cerita orang-orang, teman-teman atau gimana? Sejujurnya awalnya itu banyak yang cerita pribadi gue. Cuma kalau misalnya gue ceritakan gue secara pribadi, malu kan. Maksud gue kayak siapa lo? Maksud gue kalau misalnya gue curhat gitu pakai suara gue sendiri, kayak gue ngerasa anjing nampang banget nih orang. Nah setelah gue pikir-pikir, kenapa gue nggak curhat tapi pakai suara orang, seolah-olah gue jadi apa ya storyteller, jadi sudut pandang orang ketiga. Benar. Oke. Nah kalau ngomongin si platformnya sendiri, kenapa milihnya Instagram, Dre? Kenapa nggak YouTube misalkan? Ya kalau ditanya kenapa gue minta pilih Instagram, kebetulan karena video gue juga 1 menit. Oke, jadi cukup lah di Instagram ya. Menurut lo cerita apa yang paling challenging, Dre, untuk dijadikan konten? Ketika ceritanya itu memberikan offense kepada orang lain, menyerang orang lain. Misalnya gini, dia cerita tentang patah hati, tapi dia menyerang si pacarnya gitu. Kayak si pacarnya udah kayak gini-gini, itu kan jadi ya kita ngeliatnya juga nggak fair ya. Kita juga nggak dengar dari yang cowoknya bener kan nih kayak gini gitu. Nah challengingnya adalah gue harus ngerevisi. Misalnya udah bagus tapi kayak entah harus ada yang gue potong, entah harus ada yang gue ganti. Kalau emang ternyata itu isinya ya bener-bener ngata-ngatain orang itu doang gitu. Oke. Dan apa cerita yang belum pernah lo ceritakan gitu ya, lo bikin jadi konten? Belum sempet lah gitu. Cerita apa? Ada nggak?